Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan kembali dalam rangka kita bersama-sama membahas materi yang berbeda, yaitu semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Yang kedua, tak kalah pentingnya juga, mari kita selalu senantiasa mengirimkan dan menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan sejarah dan dakwah beliau sehingga mampu mengantarkan kepada kita semua, mampu kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Dan kita hari juga bersama-sama selalu istiqomah dan konsisten untuk tetap bersalawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita yang hadir ini tergolong orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaat beliau ila yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu mari kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini diridhoi dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, di pertemuan kita pada kesempatan kali ini kita masuk dengan materi yang berbeda, yaitu dengan judul semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Adapun latar belakang yang mendasari tema kita pada kesempatan kali ini, bahwa setiap manusia, setiap umat, baik laki-laki maupun dia itu perempuan, wajib untuk kemudian menuntut ilmu. Sebab dengan adanya kita menuntut ilmu, kita harus dilakukan dengan penuh semangat dan tidak boleh dengan bermalas-malasan. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya dari Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Di dalam ayat lain juga itu disebutkan, Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke dalam perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengalaman agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali
agar mereka dapat menjaga diri. Berdasarkan ayat di atas, bahwasannya kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memiliki semangat dalam mencari dan menuntut ilmu. Terus setelah kita kemudian semangat berkobar-kobar dalam mencari ilmu, bagaimana sih kedudukannya kita bagi orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah? Pertama, akan diberikan kemudahan masuk surga. Kedua, terbebas dari kebinasaan. Ketiga, dijauhkan dari pemimpin yang bodoh. Keempat, diangkat derajatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kemudian memperoleh kebahagiaan. Tentu kebahagiaan dimaksud di sini adalah bukan kemudian hanya kebahagiaan di dunia yang kita rasakan, tetapi juga yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita mencapai, kita meraih sebuah kebahagiaan juga di akhirat kelak nanti. Di sanalah tempat kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi selamanya. Kemudian bagaimana cara kita setelah kita ilmu kita dapatkan, tentu yang kita dapatkan ilmu ini bukan dengan cara yang negatif, tetapi ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita cari, ilmu yang kita tuntut ini adalah ilmu yang bermanfaat. Pertama, ilmu tidak hanya untuk dicari, tetapi juga harus diamalkan. Islam mewajibkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Yang kedua, seorang pencari ilmu yang pandai akan dianggap sebagai orang yang bodoh apabila ilmunya belum diamalkan kepada orang lain. Ketiga, dalam hadis sahih diriwayatkan dari Utsman bin Zaid yang berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti akan ada seseorang yang didatangkan, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka, isi perutnya terbuai sehingga dia berputar-putar sebagaimana berputarnya keledai yang menggerakkan penggilingan. Penduduk neraka menggerumuninya. Mereka bertanya, wahai fulan, apakah yang terjadi pada dirimu? Bukankah dahulu engkau memerintahkan kami berbuat kebaikan dan melarang kami berbuat kemungkaran? Dia menjawab, dahulu aku memerintahkan kalian berbuat baik, akan tetapi aku tidak mengerjakannya. Dan aku melarang kemungkaran, aku sendiri melakukan kemungkaran. Kemudian bagaimana sikap atau cara kita setelah kita memiliki ilmu yang mumpuni, ilmu yang hebat, untuk kemudian kita sampaikan kepada orang-orang yang memang mereka itu adalah membutuhkan ilmu yang kita miliki. Yaitu orang yang memiliki ilmu wajib menyampaikan kepada orang lain. Tidak ada ketentuan yang mengatur seberapa banyak ilmu mulai disampaikan kepada orang lain. Sebagaimana sabda baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku ilmu walaupun hanya satu ayat. Begitu pentingnya ketika kita memiliki ilmu, kemudian kita transferkan ilmu, kita berikan ilmu kepada orang yang membutuhkan. Lagian ketika misalnya kita memberikan manfaat kepada orang yang membutuhkan, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, itu adalah bagian juga amal jariah yang kita miliki. Implementasi pemahaman Quran surat Taubah surat ke-9 ayat 182 dan hadis yang relevan, sikap semangat menuntut ilmu, sikap semangat mengamalkan ilmu, sikap semangat menyampaikan ilmu. Tentu dalam mencari ilmu dalam kehidupan ini banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi, baik dari segi ekonomi, segi fisik, dan lain-lain sebagainya. Islam memberikan tips bagaimana kemudian dalam proses kita menuntut ilmu itu kita dapatkan kesuksesan. Salah satu kunci sukses dalam menuntut ilmu itu adalah bagaimana kemudian perilaku secara hormat dan patuh kita terhadap kedua orang tua kita dan guru. Orang tua telah merawat
membesarkan, memberikan didikan dari buayan sampai besar dan membiayai pendidikan kita. Sedangkan guru adalah orang tua kita sebagai pengganti di sekolah, majelis ilmu. Guru telah memberikan banyak pengajaran ilmu kepada kita. Perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Salah satu cara supaya ilmu yang kita miliki berkah dan dipandang mulia baik di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada beberapa poin perilaku, rasa hormat kita dan patuh kita kepada orang tua. Yang pertama, menjawab dan mendatangi ketika dipanggil, berbicara dengan lemah lembut dan bahasa yang santun, ikut membantu orang tua, tidak memotong pembicaraan orang tua, mendengarkan, menghayati dan melaksanakan nasihat orang tua, mohon ridhonya, merawat orang tua yang sedang sakit, kemudian terakhir selalu mendoakan orang tua. Kemudian bagaimana sebaliknya juga perilaku hormat dan patuh. Ketika misalnya dalam perjalanannya kita mencari ilmu sebagai murid, mencari ilmu di sekolah, bagaimana rasa hormat kita kepada guru yang telah mentransferkan ilmu. Pertama yaitu menegur dan mengucapkan salam, berbicara dengan bahasa yang santun, taat dan patuh, mendengarkan penjelasan mereka, bersilaturahim, mendoakan guru. Itulah mungkin beberapa penyampaian dan penjelasan terkait materi kita tentang masalah ilmu. Semoga dari proses penyampaian dan pemahaman materi ini dari awal sampai akhir, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang cinta terhadap ilmu, bukan hanya ilmu di dunia, tetapi juga ilmu di akhirat. Dan semoga juga ilmu yang kita sudah miliki, bagaimana kemudian kita bisa mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagi terhadap sesama manusia. Jangan pelit dengan ilmu, sebab ilmu akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari. Maka dari itu, janganlah kita segan-segan, janganlah kita berputus asa, janganlah kita merasa rugi, atau bahkan mungkin jangan merasa kita tersaingi dengan kita berbagi ilmu terhadap sesama. Mungkin itu saja penyampaian materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada kata-kata yang salah, itu datanya pribadi saya sendiri. Dan jika ada kata-kata yang benar, itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha benar, tidak ada kesalahan dan kekeliruan pada Tuhan kita sang pencipta alam. Karena manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.